Halo Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 137 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, kelompok Xiaoyan yang memasuki wilayah klan Medusa di tengah padang pasir diserang oleh 3 pengawal ular yang memiliki kekuatan setingkat Do di bintang 6 dan 7. Pertempuran sengit pun terjadi. Tang Tang memimpin kelompoknya dengan tenang dan berani, bahkan hampir menggunakan gunungan Do skill sekali pakai yang sangat berharga. Namun setelah mendengar peringatan Xiaoyan tentang bahaya kekuatan jiwa sang kapten pengawal Medusa, dia memilih untuk mundur. Xiaoyan kemudian menahan serangan jiwa lawan dengan kekuatan Huang Qiantianu, menyelamatkan seluruh kelompok. Sementara itu, Wu Yu menunjukkan kekuatan atribut es yang langka, menahan 2 pengawal Medusa lainnya hingga terluka parah. Akhirnya, sang kapten pengawal Medusa yang terdesak memilih mundur, dan kelompok Xiaoyan segera melarikan diri sebelum bala bantuan datang. Di tengah hamparan pasir yang baru saja menjadi saksi pertempuran, sekelompok orang lain muncul tidak lama setelah kepergian Xiaoyan dan pasukan pengawal Medusa. Jumlah mereka mencapai 11 orang, dan sosok yang berjalan di paling depan tampak mengenakan pakaian luar biasa mewah, memperlihatkan status yang tidak rendah. Salah satu dari mereka, seorang alkemis bernama Yao Xin, menatap sisa-sisa api yang masih berkilau di udara. Dia mengulurkan tangannya dan menggenggam sejumput api yang belum sepenuhnya padam. Api ini berbeda, ini bukanlah api biasa. Sebagai seorang alkemis, kepekaannya terhadap api tidak mungkin salah. Di sisi lain, seorang pria berpakaian hitam bernama Xuan Mo menyipitkan mata sambil memandang sekeliling dengan gelisah. Dia tampak tidak sabar, seolah telah kehilangan banyak waktu berharga di tengah gurun yang tak berujung ini. Mungkinkah ada orang lain yang sudah lebih dulu tiba di sini? Ucapnya dengan nada murung. Namun seorang pria berwibawa dengan mata tajam yang dipanggil sebagai Raja Xuanling perlahan berbicara. Tidak mungkin, kuil suci milik klan Medusa bukanlah tempat yang mudah dimasuki. Melihat sisa energi yang tertinggal di sini, tampaknya baru saja terjadi pertarungan. Yao Xin mengangguk ringan sambil menatap jejak-jejak kekuatan yang masih melayang di udara. Pertempuran ya, siapapun yang mampu menembus lapisan pertahanan wilayah terdalam klan Medusa, kekuatannya pasti tidak dapat diremehkan. Raja Xuanling menyunggingkan senyum sombong. Tidak perlu khawatir, saat ini kekuatan tertinggi dari kekaisaran Xuanling telah berkumpul di sini. Bahkan jika harus berhadapan dengan 9 suku besar Medusa, kita tetap memiliki peluang untuk menang. Yao Xin menatap ke depan sambil menjawab, baiklah. Kuil suci Medusa berada tidak jauh dari sini. Nudong seharusnya telah menunggu di sana. Semua orang, bersiaplah. Beberapa orang di antara mereka tampak terkejut mendengar nama itu. Nudong, bisik salah satu dari mereka dengan heran. Yemo yang berada di samping segera menenangkan suasana. Tidak perlu kaget, ia hanyalah sekutu sementara. Setelah mendengar penjelasan itu, rombongan tersebut perlahan menenangkan diri. Namun, tatapan tajam Raja Xuanling berkilat dengan niat tersembunyi. Siapapun yang berani mengacaukan rencana ini akan menjadi musuh pertamaku. Nudong, semoga kali ini engkau tidak mengecewakan. Jika kita berhasil menangkap Xuanling Piton hidup-hidup, itu akan menjadi keuntungan besar bagi kita berdua. Gumam Raja Xuanling. Setelah itu, kelompok tersebut mulai bergerak menuju arah yang justru berlawanan dengan jalur yang ditempuh oleh Xiaoyan sebelumnya. Semakin dalam mereka melangkah ke pusat gurun, warna pasir berubah menjadi semakin pekat, seolah menyembunyikan bahaya yang tidak kasat mata. Tidak lama setelah mereka menghilang di cakrawala, 3 sosok berpakaian hitam muncul, diikuti oleh seorang pria tua berambut putih, sosok yang dikenal sebagai Zulau. 3 anak itu bekerja sama dengan cukup baik bersama kelompok tentara bayaran pedang darah. Namun, tujuan mereka menuju padang tandus ini masih belum jelas. Ucap Zulau dengan nada datar. Dia menatap jauh ke depan dengan pandangan tajam, seolah menembus kedalaman misteri gurun tersebut. Bahkan aku pun tidak sepenuhnya memahami rahasia yang tersembunyi di sini. Tapi dengan keterlibatan tentara bayaran pedang darah, jelas situasinya tidak sederhana. Dan Raja Xuanling, jika dia benar-benar berencana menemukan kuil Medusa, mungkinkah? Zulau menghentikan ucapannya, lalu perlahan memejamkan mata. Tidak, mereka tidak boleh berhasil. Begitu kata-kata itu keluar, tubuhnya memudar dalam sekejap, menghilang tanpa suara. Di sisi lain, Raja Xuanling dan rombongannya tiba-tiba berhenti setelah menempuh beberapa li. Udara di sekitar mereka semakin panas, dan pasir yang mereka pijak tampak memancarkan warna keemasan yang aneh. Yao Xin, ada apa? Tanya Yemo ketika melihat sang alkemis berhenti melangkah. Namun sebelum jawaban sempat keluar, Yao Xin berteriak kaget. Hati-hati! Dalam sekejap,
Dari bawah pasir keemasan, semburan energi sepanjang 100 zang meledak ke udara. Mu Chen Feng, salah satu dari mereka, mendengus dingin. Dia segera melepaskan kekuatan yang menggetarkan langit, membentuk cetakan tangan energi raksasa untuk menahan serangan itu. Ledakan dahsyat pun terjadi. Suara benturan menggema di seluruh gurun, mengguncang lautan pasir dan menimbulkan debu pekat. "Siapa di sana?" seru Mu Chen Feng dengan nada tajam. Para ahli lainnya segera meningkatkan kewaspadaan. "Keluar!" bentak Raja Xuanling dengan suara menggelegar. Gelombang doki menyebar di sekitarnya, memunculkan kekuatan hitam dan putih yang berputar seperti pusaran maut, kekuatan hidup dan mati. Getaran energi itu begitu kuat hingga bahkan para dodi bintang 95 putaran tidak mampu menandingi. Kekuatan Raja Xuanling benar-benar mengerikan. Namun seketika, suara berat bergema dari segala arah. "Raja Xuanling, mengapa kalian datang tanpa memberitahuku lebih dulu?" Dari balik pasir keemasan, muncul sosok besar berotot dengan tatapan tajam. "Nudong." Raja Xuanling tersenyum dingin. "Jadi kau Nudong, kami tidak sempat memberitahumu karena ada pengkhianat di dalam kekaisaran." Nudong menatap mereka satu persatu. Matanya penuh kewaspadaan. Jumlah mereka mencapai 11 orang dan masing-masing memiliki kekuatan luar biasa. Dia tahu jika sampai bertarung, dia mungkin tidak mampu bertahan lebih dari 10 jurus. Setelah mengamati sekeliling, Nudong berbicara datar. "Aturan lama tetap berlaku." Raja Xuanling mengangguk. "Sesuai kesepakatan, kau hanya perlu memancing penjaga di gerbang kuil Medusa. Tidak peduli bagaimana hasilnya nanti, kami akan membantu menaklukkan 9 suku besar agar engkau menjadi penguasa sejati gurun ini." Wajah Nudong berubah gembira mendengar hal itu. Dia tahu kekuatan yang dimiliki ke-11 orang ini bisa menghancurkan perlawanan klan Medusa dengan mudah. "Baiklah," ucapnya seraya tertawa rendah. Tubuhnya kemudian berubah menjadi seekor ular raksasa sepanjang ratusan zang. Sisiknya berkilau keemasan, memantulkan cahaya menyilaukan, sementara matanya memancarkan kekuatan misterius. Dalam sekejap, energi luar biasa meluap dari tubuhnya, membentuk seekor ular energi raksasa yang menderu ganas, menghantam tanah di bawah mereka. Tanah bergetar keras, pasir emas yang sebelumnya tenang mulai bergolak. Beberapa saat kemudian, di antara pusaran pasir itu, terbuka sebuah celah hitam pekat menyerupai jurang tak berdasar. Namun di kedalaman jurang itu, samar-samar terlihat siluet sebuah bangunan raksasa yang megah. Sebuah kuil kuno yang tersembunyi selama ribuan tahun. Nudong menatapnya dengan sorot mata membara. "Disinilah pintu masuk menuju kuil dewa." Yemo mengangguk. "Kalau begitu, kita lanjutkan perjalanan." Raja Xuanling mengatakan. "Nudong, penjaga kuil akan segera sadar. Tugasmu adalah menarik perhatian mereka." Nudong menghela nafas berat, lalu menjawab dengan nada rendah. "Menarik perhatian bukan masalah, tapi mengenai cara membuka kuil ini, aku pun tidak mengetahuinya. Jadi, berhati-hatilah." Begitu kata-katanya selesai, tubuhnya lenyap di antara butiran pasir, meninggalkan teriak halus di udara. Tak lama kemudian, Raja Xuanling memimpin pasukan memasuki sebuah lorong panjang yang terbentang menuju jantung kuil. Dinding-dindingnya memancarkan cahaya samar yang berdenyut seperti urat nadi, dan setiap langkah disertai tekanan jiwa yang kian berat. Yao Xin berjalan paling depan. Sebagai alkemis, persepsi spiritualnya lebih peka dibandingkan yang lain. Dia pun memperingatkan kelompoknya. Di dalam terowongan ini, kekuatan jiwa memenuhi setiap sudut. Jangan sembarangan menyentuh apapun. Ikuti langkahku. Semua orang mengangguk dan bergerak perlahan, menyadari bahwa tak jauh dari sana bersembunyi beberapa aura yang amat menakutkan. Selama Nudong belum berhasil mengalihkan mereka, setiap kesalahan kecil bisa membawa bencana. Sementara itu, di sisi lain kuil berwarna abu-abu keperakan, sosok King Huase berdiri bersama King Yan. Di hadapan mereka, seekor ular kecil berwarna hijau zamrud melingkar di atas batu, menatap tajam dengan sepasang mata vertikalnya. Ular kecil itu mengatakan, "King Huase." King Huase menundukkan kepala sedikit dengan sikap hormat. "Benar, ini aku, Senior Luce." Begitu berkata demikian, di antara alisnya muncul simbol berbentuk ular berwarna ungu yang perlahan memancarkan cahaya dan bergerak menuju arah ular hijau itu. Luce mengamati sejenak, kemudian mengangguk puas. "Apa tujuanmu datang kali ini? Jika untuk mencari Swallowing Piton 9 warna yang masuk ke kuil beberapa waktu lalu, sebaiknya kembalilah. Sejak zaman kuno, tidak ada satupun yang berhasil mewarisi kekuatan sejati Medusa." Setelah berkata demikian, Luce menghela nafas pelan dan bersiap untuk berbalik pergi. Namun tiba-tiba, matanya menyipit tajam ketika merasakan sesuatu yang tidak biasa. King Yan yang berdiri di samping King Huase tiba-tiba merasa tubuhnya tidak bisa digerakkan. Dari dalam matanya, muncul kekuatan aneh yang bergetar hebat. Seketika,
Pupil berlapis 3 di matanya, mata 3 bunga tungku terbuka dengan sendirinya, memancarkan cahaya ungu. Lucy menatap terkejut. Mata 3 bunga tungku, tubuh mungil ular itu bergetar, lalu berubah menjadi seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut hijau terurai. Dia tersenyum ramah sambil menatap King Yan. "Tuan, keluarlah. Sepertinya kita menemukan sesuatu yang menarik." Tak lama kemudian, suara tua bergema dari ruang di sekitar mereka. "Lucy, bukankah sudah kukatakan, jangan ganggu tidurku kalau bukan hal penting." Ruang di sekitar kuil mulai bergetar. Dari celah udara perlahan muncul sosok perempuan tua berambut putih. Wajahnya dipenuhi keriput, namun dari tubuhnya memancar aura luar biasa menekan. Dia memegang tongkat berbentuk kepala ular dengan 2 rongga mata kosong, seolah pernah berisi sesuatu yang amat berharga. King Huase segera melangkah maju. Suaranya dipenuhi rasa hormat yang jarang terlihat. "Guru," tatapan perempuan tua itu beralih padanya, lalu menatap langsung King Yan. Dalam sekejap sosoknya lenyap dari tempat semula dan muncul di depan gadis muda itu. Telapak tangannya yang berkeriput perlahan mengangkat wajah King Yan. "Mata 3 bunga tunggu." Suara terkejutnya menggema di seluruh ruang. King Huase segera menjelaskan dengan sopan. "Benar, Guru. Gadis ini memiliki darah ras ular. Dia adalah murid dari Pavilion Fenxiang." Perempuan tua itu terdiam sejenak, kemudian menghela nafas. "Pavilion pembakaran dupa. Ya, hubungan antara mereka dan klan Medusa tidaklah buruk." Tatapannya berubah tajam. Cahaya hijau memancar dari matanya dan bertemu langsung dengan mata King Yan. "Jangan tegang, ini hanya pemeriksaan," ucap Lucy ketika melihat King Huase hendak bergerak melindungi murid itu. Segera setelah itu, dari mata wanita tua memancar sinar hijau terang yang menembus pandangan King Yan. Namun pada saat yang sama, dari mata King Yan sendiri muncul 3 cahaya menyilaukan berwarna biru muda, hijau, dan ungu. Seketika, 3 warna dari mata gadis itu meledak. Biru, hijau, dan ungu bercampur membentuk pusaran cahaya yang menembus langit. Ketiganya merasakan aura energi halus yang seakan menyejukkan darah dan jiwa mereka. "Tidak salah lagi, itu memang mata 3 bunga tungku," ucap sang perempuan tua sambil menarik kembali kekuatannya. King Yan jatuh terduduk, wajahnya pucat, nafasnya memburu akibat pelepasan kekuatan barusan. Perempuan tua itu menatap lembut. "Namamu King Yan bukan? Aku bernama Sefu, dan ular hijau di sampingku adalah rekanku. Panggil saja dia Xiaolu. Kami adalah penjaga kuil Medusa. Walau kami tidak ikut campur urusan 9 suku besar, 1 kalimat dari kami saja sudah cukup untuk mengguncang mereka. Bangkitlah anak muda, kedatanganmu ke suku kami mungkin sudah ditentukan oleh takdir. Jika kau menginginkannya, tahta Ratu Ular di masa depan bisa menjadi milikmu." King Yan menunduk belan. "Senior, King Yan tidak menginginkan kedudukan apapun. Aku hanya ingin hidup dengan tenang." Sefu terdiam sejenak, lalu mengatakan, "Anak bodoh. Di dunia ini, jika engkau tidak membunuh orang lain, maka orang lainlah yang akan membunuhmu. Kau tidak berbuat salah, namun mengapa harus dijual seperti budak? Karena kau tidak memiliki kekuatan. Jika kau kuat, tidak akan ada seorang pun yang berani memperlakukanmu demikian." King Yan menunduk, suaranya bergetar. "Tetapi, jika kekuatan itu menyebabkan banyak kematian, apa gunanya?" Sefu menghela nafas panjang. "Itu adalah beban yang harus kau tanggung sejak mata 3 bunga tungku bangkit di tubuhmu. Jalanmu tidak akan sama seperti manusia biasa." Di sisi lain, King Huase hanya bisa terdiam, menatap guru dan muridnya berbicara. Dia tahu, sejak saat itu, takdir gadis muda bernama King Yan telah berubah selamanya. Sementara itu, Ludi dan Mu Feng telah lama berpisah dari mereka, menuju gurun luas untuk bertemu dengan Xiuyan. Suasana di luar kuil Medusa menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, suasana hening itu dipecahkan oleh suara lembut dari King Yan. "Senior, King Yan sudah mengerti." Sefu tersenyum, lalu mengatakan, "Tenanglah, mengenai peningkatan kekuatan, selama aku masih ada, hal itu bukanlah masalah." Sefu lalu mengalihkan pandangannya, menatap King Huase berambut biru kehijauan di sisinya. "Xiao King, kali ini engkau tampaknya berjasa besar." King Huase segera menundukkan kepala dengan gembira. Dia tahu, jika pupil 3 bunga tungku yang diincarnya dapat berada di sisi gurunya, maka seluruh 9 suku besar suku ular tidak akan berani menentangnya. Sebab, Sefu adalah tokoh terkuat di antara seluruh Medusa yang masih hidup. Namun kegembiraannya segera digantikan oleh keseriusan. "Guru, akhir-akhir ini wilayah gurun tampak tidak tenang. Anak itu, yang memiliki darah suku ular, bersama para murid Pavilion Fenxiang telah menuju ke arah gurun. Tempat itu memang sedang bergejolak." Sefu mengangkat kepalanya. Sorot matanya mengandung makna mendalam. Di wilayah gurun itu terdapat penghalang peninggalan seorang Dosian.
Bahkan aku sendiri tidak dapat menembusnya. Namun, kita tetap harus masuk ke sana. Apa yang tersembunyi di dalamnya akan sangat berguna bagi King Yan. Tubuh Seifu perlahan menegak. Aura hijau kehitaman mengalir halus di sekitar tubuhnya. King Yan dan King Huase saling memandang, lalu menundukkan kepala dengan hormat. Baik, namun sebelum mereka sempat melangkah, sebuah suara teriakan keras bergema dari luar kuil, mengguncang udara di sekitarnya. King Huase, masalah besar terjadi. Seorang pria berwajah garang berlari tergesa masuk. Tubuhnya penuh luka dan porak-poranda. Dialah Nudong. Melihatnya, King Huase mengerutkan kening. Nudong, apa yang terjadi? Rasa tidak senang langsung menyelimuti hatinya. Seifu yang berdiri di sisi lain hanya menyipitkan matanya. Gumamnya nyaris tidak terdengar. Nudong, orang ini memang berambisi besar. Tampaknya kali ini sesuatu benar-benar terjadi. Dengan suara parau, Nudong akhirnya membuka mulutnya. Sekelompok manusia telah menyerbu wilayah suku ular pesona. Mereka melukai wakil pemimpin, Mei Ye, dan memaksa mengungkap lokasi wilayah gurun. Tujuan mereka belum jelas, tetapi dia berhenti sejenak. Tatapan matanya berubah gelap. Pemimpin mereka adalah seorang yang kekuatannya jauh di atasku. Dalam kelompok itu ada 2 dodi bintang 9 dan 2 dodi bintang 8. Mendengar itu King Huase terperanjat. Apa? 2 dodi bintang 9 dan 2 dodi bintang 8? Nada suaranya bergema di dalam kuil. Wajahnya berubah tegang dan hawa dingin mengalir di sekitarnya. Manusia ke barat. Dia mengepalkan tangan. Auranya mulai bergolak. Guru, biarkan aku pergi. Namun, sebelum sempat melangkah, suara Seifu terdengar. Tidak perlu, lawan seperti itu bukan sesuatu yang dapat engkau hadapi. King Huase lantas bertanya dengan serius. Namun guru, bukankah Anda tidak dapat meninggalkan tempat ini? Menurut legenda, penjaga kuil Medusa terikat oleh sumpah abadi. Tidak dapat meninggalkan tempat suci ini seumur hidup. Seifu menggelengkan kepalanya sebelum menjawab. Peraturan dibuat oleh orang mati, sedangkan aku masih hidup. Dia menancapkan tongkat berkepala ular ke tanah, melangkah perlahan menuju luar kuil. Xiaolu, kau tetap berjaga di sini. Dengan langkah perlahan dan sedikit terpincang, dia berjalan menuruni altar. Ayo pergi, aku ingin melihat siapa yang berani menantang suku Medusa. Dalam sekejap, aura hijau bercampur hitam dan putih menyelimuti tubuhnya. Getarannya membuat ruang di sekitar bergetar halus. Melihat itu, Nudong menelan ludah. Tubuhnya menegang. Brengsek, Seifu ternyata seorang setengah dosian. Ia mengumpat pelan dalam hati, namun tidak berani menunda. Bersama Seifu, King Huase, dan King Yan, mereka bergegas menuju wilayah suku ular pesona. Setelah keempatnya pergi, kesunyian kembali menyelimuti kuil. Hanya Xiaolu yang tersisa menatap ke arah mereka dengan tatapan murung. Sepertinya, kedamaian yang langka ini akan segera berakhir. Dia menghela nafas, lalu tubuhnya berubah menjadi seekor ular raksasa sepanjang 100 meter. Berbaring melingkar mengelilingi kuil Medusa seperti penjaga abadi. Namun di kejauhan, sekelompok orang tengah mengintai. Apakah kita bergerak sekarang? Tanya Mu Chen Feng sambil menatap arah kuil. Qin Tian yang sedang menutup mata menstabilkan energinya tiba-tiba membuka mata. Tunggu, ada pergerakan besar dari dalam kuil itu. Mendengar itu, Yao Xin dan Raja Xuanling saling memandang. Keduanya tidak memahami apa yang dimaksud. Belum sempat mereka menebak lebih jauh, gelombang energi yang sangat mengerikan tiba-tiba menyebar dari permukaan kuil. Gelombang itu menghantam pelindung energi yang diciptakan Xiaolu. Tubuh ular raksasa itu bergetar hebat, namun bertahan. Tatapan matanya menyipit tajam. Ini tekanan darah murni dari 10 warna Swallowing Piton. Nada suaranya berubah menjadi gemetar oleh keterkejutan. Dia berhasil. Bagi orang lain, gelombang itu mungkin tak terasa. Namun bagi Xiaolu, yang juga memiliki darah bangsawan Medusa, kekuatan itu tak asing. Gelombang tersebut berasal dari garis keturunan raja sejati suku Medusa. Kekuatan darah 10 warna Heaven Swallowing Piton. Di dalam ruang hitam kelam di jantung kuil, Cailin melayang di udara. Darah berwarna merah darah dari 10 warna perlahan terserap ke dalam tubuhnya. Cahaya 9 warna menyala di sekelilingnya, dan samar-samar warna ke-10 mulai muncul. Kekuatan di tubuhnya melonjak pesat. Tekanan yang dipancarkannya bahkan melampaui Raja Xuanling sendiri. Di sisi luar kuil, para penyusup yang bersembunyi menatap dengan ngeri. Makhluk macam apa itu? Namun sebelum ketakutan mereka mereda, Raja Xuanling berkata, "Jangan pedulikan, tangkap ular penjaga itu dulu. Pastikan dia tidak sempat memberi sinyal." Semua orang mengangguk, dan 8 bayangan segera melesat cepat seperti hantu. Dalam sekejap, mereka mengurung tubuh raksasa Xiaolu. Manusia, kekuatan Dodi bintang 8. Xiaolu menyipitkan mata, tubuhnya menegang. Salah satu penyusup mencibir dingin. "Pergilah ke neraka."
Serangan Doki menghantam cepat, namun tubuh raksasa Xiaolu melesat lincah seperti kilat, menghindari serangan pertama. Cepat, jangan buang waktu. 8 orang itu mengerahkan seluruh kekuatan mereka. 8 cahaya dengan warna berbeda meledak di udara, bersatu menjadi serangan gabungan yang dahsyat. Xiaolu berusaha menerobos keluar, namun sebuah tangan raksasa dari langit tiba-tiba menamparnya ke tanah. Tubuhnya terhantam keras, lalu terperangkap dalam jalinan cahaya 8 warna. Tatapannya bergetar. Ahli Dodi bintang 9. Dia menggertakkan taringnya, menyadari lawan yang dihadapi jauh melampaui kekuatannya. Pertempuran pun segera berubah menjadi senyap, tanda awal dari kekacauan besar yang akan mengguncang seluruh suku Medusa. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan